حي على الصلاة حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal perjumpaan kita dalam pembahasan ini, kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini dan detik ini kita masih diberikan rahmat hidup yang terutama sekali, rahmat sehat dan rahmat iman. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita bahas pada kesempatan ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal ibadah yang diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membacakan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan diberi kita pertolongan dari dunia sampai ke akhirat kelak ataupun syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di dalam perjumpaan kita, kajian kita pada kesempatan ini, para pendengar dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali kita mendengar tentang hidup dan kehidupan ini cerita susah dan senang. Kadang-kadang kita lupa di dalam untuk mencari kesenangan sesaat, kita lupa dengan kesenangan yang selama-lamanya, yaitu bekal kita ke akhirat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini akan kita coba insya Allah dengan pengetahuan yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ikuti sampai selesai dan dengar sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Cara kita di dalam menggapai hidup yang tenang dan mudah, yang sesuai tentunya dengan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung menyampaikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu tentang cara kita menjalani hidup dan mencari rahmat, mencari rezeki dan menyelesaikan segala urusan kita. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, tertulis di dalam surat Al-Quran, surat At-Talaq ayat 2-3,
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Shadaqallahul azim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan jelas kepada hamba-hambanya yang beriman yang ingin mencari kesuksesan, yang ingin mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan rezeki yang melimpah ruah, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang bertakwa, artinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menyelesaikan segala urusannya. Di sini jelas, tinggal kita menciptakan rasa ketakwaan di dalam hati kita, di dalam hati kita ini, hati kita masing-masing. Coba rasakan, ciptakan rasa takwa atau takut kepada Allah yang selalu melihat dan memperhatikan kita ini di dalam hidup kita sehari-hari, baik dalam bersama-sama maupun di dalam sendiri-sendiri kita. Rasakan, ciptakan rasa ketakwaan di dalam hati kita ini, atau di dalam dada, atau di dalam pemikiran kita, di dalam seluruh tubuh kita. Takut kepada Allah semata-mata. Di sini Allah menjanjikan, Allah lah yang akan menyelesaikan semua urusan kita. Jadi sangat senang kita dalam menjalani hidup ini. Satu saja, menciptakan rasa takwa di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Rasa takut semata-mata hanya kepada Allah. Kemudian untuk masalah rezeki ataupun kebutuhan-kebutuhan kita, dan barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Artinya tidak kita sangka-sangka datang rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mencukupi semua kebutuhan kita. Jadi tinggal kita meresapi rasa-rasa takwa tadi. Satu, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan rasa takwa-takwa di dalam diri kita ini, tentunya kita harus mempelajari, tinggal mempelajari itu saja kita. Bagaimana cara kita bertakwa, ikuti perintah, hentikan larangannya, sucikan diri kita sampai kepada ketenangan batin. Dalam menggapai ketenangan batin hanya satu-satunya jalan, dengan kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan sampai kepada jiwa ketenangan. Dan insya Allah setelah sampai kepada jiwa ketenangan, kita akan bisa menciptakan ketakwaan yang ikhlas, tulus kepada Allah semata-mata. Sini hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang.
Setelah tenang, Allah akan langsung memanggil jiwa kita itu. Setelah sampai kita kepada ketenangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memanggil jiwa kita dengan panggilan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan hati yang redo. Kita garis bawah, dengan hati kita itu bersungguh-sungguh membersihkan diri kita, menenangkan diri kita dengan hati yang redo. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surga itu artinya ketenangan dan kesenangan. Di saudara-saudara para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini ada manfaatnya, terutama untuk diri saya sendiri. Itulah cara kita yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung untuk menggapai, menyelesaikan segala urusan duniawi, urusan akhirat kita, dan menyelesaikan pemberian rezeki kepada kita yang tidak kita sangka-sangka. Sebagai intisari di dalam kajian kita ini, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita ciptakan rasa ketakwaan atau rasa takut yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai ke akhirat kelak. Insyaallah. Banyak maaf dari segala kekurangan, yang benar hanya Allah, yang salah diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.